Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan mereview casing. Casingnya seperti ini ya. VBR yang dimana dia itu Panther ya. Serinya itu VP001. Seperti contoh ini boxnya. Kalau ini casingnya. Yang dimana tidak ada power supply cover di bagian sampingnya. Dia itu polosan. Ini tuh tempered glass, di bagian depan juga sama tempered glass. Nih. Kalau dilihat itu hampir sama dengan Armageddon yang TR1100 itu ya, yang dimana depannya itu juga kaca. Tetapi yang membedakan kalau yang di sini kacanya tersebut ada rongganya, ya. Ada rongga sedikit sih di sini, tapi kelihatan banget sih. Ya cukup besar lah kalau menurutku lah untuk mengambil angin dari luar ke dalam. Jika lo memasang fan di bagian depan. Dan seperti ini aja untuk penampakannya. Dan di sini harganya tuh variasi ya, dari 300.000 sampai 350.000. Kalau di tempat saya itu harganya 330.000 kalau yang ini. Ya beda-beda lah, beda tempat, beda harga. Ini VBR apakah bagus atau tidak, kita akan review dari segi suhunya, yang dimana kacanya dibuka maupun ditutup, dari segi kekurangannya, kelebihan kekurangan seperti yang biasanya saya review, dan apakah bagus atau tidak untuk yang ini. Nanti saya akan memasang 6 fan, depan 3, atas 2, dan juga satunya di belakang. Ya, bagus atau tidak kita akan lihat aja nanti. Dan di sini untuk speknya, spek lengkapnya di boxnya ini dia tidak ada sih. Ya, nggak ada tulisannya lah. Ya, seperti itu nggak ada tulisannya. Kita akan ulas saja langsung dari segi ini, casingnya. Tapi saya pindahkan dulu aja ini ya. Oke, aku pindahkan ke bawah dulu. Dan ini aku pindahkan ke samping. Ya. Ini dia casingnya. Aku ambil dulu. Hati-hati. Ini double glassnya. Tapi di sini aman juga sih, karena ada ininya, ada karetnya di sini. Ya, aku kasih belakang dulu supaya lebih aman, nggak usah ganggu untuk kacanya. Takut kenapa. Ini bawahnya seperti ini, tidak ada karetnya di sini, tapi di sini ada karetnya, jadi nggak masalah. Ini tuh aman. Di bagian sini dia tuh support sampai ATX untuk mobilnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slot. Dan di bagian dalam dia tuh ya bagus lah, karena ada lubangnya juga di bagian atas ini, ada 2 untuk kabel CPU-nya dan juga kabel dari fan-nya ini supaya bisa masuk. Kita lihat dari segi dalamnya dulu. Aku buka dulu. Sistemnya beda sih. Dia tuh bisa digeser, nggak usah pakai kayak pengait juga. Di bagian dalamnya seperti ini. Dia itu sama seperti apa ya ini ya? Kayak yang Armageddon Nimbus N5 itu ya. Di sini itu ada rongga-rongganya. Ya, hampir sama sih kalau menurutku. Kalau nggak salah yang itu Nimbus 5 di bagian dalamnya dia itu ada slot untuk harddisknya 1 di sini. Tapi kalau ingin kasih di atasnya juga bisa sih untuk menambahkannya ya. Kalau menurutku sih totalnya untuk harddisk bisanya 2 di bagian dalam. Kalau di bagian luar seperti di bagian sini kan bisa ditambah pakai SSD ya kalau di luar sini ya. Tapi di bagian dalam sini khusus untuk harddisk yang besar-besar dia tuh support sampai 2 kalau menurutku. Nih. Dan di sini ada power supply-nya. Di bagian bawah dia itu tidak ada dust filternya, tapi di bagian atas dia itu ada dust filternya. Jadi ya nggak masalah, dengan harga murah sih 330.000. Di bagian sini dia tuh kakinya ada karetnya juga, ini juga bagus ada karetnya. Nih. Di bagian sini juga ya bisa dipindah sih kalau nggak salah ini ya. Bisa dipindah. Harddisknya ini bisa dicopot juga untuk adanya ini dudukannya inilah, bukan dipindah ya, tapi dicopot. Ya seperti itu aja kurang lebih di bagian depan seperti ini. Untuk pemasangan fan-nya dia itu dari dalam sini, tapi harus dibuka dulu ya, karena tidak menonjol di luar. Dan Anda bisa lihat sendiri ya, dia itu ada rongga-rongganya. Kalau menurutku sih ya cukup lah kalau inilah untuk mengambil angin dari luar ke dalam, sama aja. Jika aku bandingkan dengan Armageddon yang TR1100 itu dia cuma mepet banget, tapi kalau yang ini dia tidak mepet banget. Mungkin gara-gara di bagian bautnya tersebut ini dia itu ada space-nya lagi, jadinya dia itu tidak sampai gimana ya, tidak sampai menempel lah. Jadinya seperti itu. Aku ambil dulu coba ya ini ya, tapi tempered glass ini ya, tempered glass ini juga sampai ke bawahnya lepas. Nanti tinggal aku benarin sendiri, bisa sih kalau yang ini gampang. Ini tempered glass aku kasih belakang dulu supaya tidak tersenggol, biar tidak pecah. Ini untuk baut-bautnya dia tuh simple ya, seperti inilah. Ada speaker juga untuk tambahan dan yang lainnya untuk support ATX. Di bagian kabelnya ini kalau menurutku sih kurang suka, karena emang di
front panelnya ini dia tuh ada warna-warnanya, tapi saya tuh lebih suka yang warnanya hitam flat nih. Support USB 3.0 nih, dia tuh berwarna hitam ya, seperti ini aja. Yang kurang kusukai cuma warnanya ini. Di bagian dalam ya seperti ini sih, simple sih kalau menurutku ya, seperti ini aja. Dan kita akan review aja dari segi suhunya apakah bagus atau tidak, dan juga dari segi kelebihan dan juga kekurangannya nanti saya akan jelaskan semuanya ya secara detail, apakah rekomend atau tidak casingnya ini. Dan kita lanjut ke reviewnya, yuk. Dan lalu yang pertama untuk pengujian suhunya, yang dimana kacanya dibuka maupun ditutup. Di sini saya menggunakan John's-Booth CR 1200. Dan kita tes saja yang pertama, jika kacanya dibuka, dia itu untuk suhu minimalnya mendapatkan 36 derajat. Dan juga suhu maksimalnya mendapatkan 63 derajat. Suhu maksimal saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Jadinya supaya ketahuan seberapa panas suhunya, dan juga suhu idle-nya saya tidak ngapa-ngapain di desktop 36 sampai 63. Dan selanjutnya saya tutup kacanya, yang dimana saya matikan dulu PC-nya, saya pasang kacanya lalu saya hidupkan lagi. Suhu minimalnya mendapatkan 37 derajat dan juga suhu maksimal yang mendapatkan 67 derajat. Ini agak tinggi juga kalau yang suhu maksimalnya, sama-sama saya tes di Cinebench R15. Jika kita bandingkan dari segi yang dibuka maupun ditutup, dari segi suhu idle-nya 36 ke 37 terpaut 1 derajat, terbilang sama lah, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya dari segi suhu maksimalnya terpaut agak jauh, sampai 4 derajat. Kalau menurutku sih 4 derajat masih nggak masalah lah. Dan kalau di atas 4 derajat kalau menurutku itu masih masalah, ya 5 derajat lah, bisa dibilang seperti itu. Jadinya ini masih terbilang cukup bagus sih. Dari segi sirkulasi udaranya, yang dimana di bagian depannya tersebut ada rongga sedikit, ya cukup membantu kalau menurutku. Selanjutnya dari segi kelebihannya, yang pertama, kaca di bagian depan ada rongganya atau tidak menempel dengan kacanya lah, sehingga dia itu ada rongganya sedikit untuk mengambil udara dari luar ke dalam, yang dimana fan-nya menarik udara. Cukup bagus kalau yang ini. Selanjutnya yang kedua, suhunya cukup dingin dibuka maupun ditutup, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Selanjutnya untuk yang ketiga, kabelnya flat hitam semua, yang dimana dari segi USB 3.0 maupun dari segi audio, kabel USB ya itulah warnanya hitam, kecuali di front panelnya dia itu warna-warni, kurang menarik lah kalau yang itu. Lalu yang keempat ada slot harddisknya, yang dimana di bagian dalam ada slot 1 harddisk, jadinya ya nggak masalah sih, cukup lah kalau menurutku. Lalu yang kelima, kabel manajemennya cukup bagus di bagian belakang, seperti di foto yang ini ya, cukup bagus sih. Dan juga untuk memasukkannya atau memasangnya dia itu gampang. Selanjutnya yang keenam, ada karet di baut kaca di samping maupun di bagian depan untuk meredam getaran dari segi kacanya maupun dibuka maupun ditutup lah, intinya seperti itu. Lalu yang ketujuh, ada karet di bagian kaki casingnya, ini juga harus wajib sih untuk meredam getaran dan juga aliran listrik lah, intinya seperti itu. Lalu yang terakhir dari segi harganya, dia tuh murah, cuma 330.000, full kaca di bagian depan maupun sampingnya, ya kaca fiberglass lah. Ini tidak include sama fan-nya ya, seperti itu. Selanjutnya dari segi kekurangannya, yang pertama, tidak ada dust filter di bagian bawahnya untuk menyaring udara dari bawah yang dimana ke power supply supaya tidak kotor banget lah di bagian power supply-nya. Selanjutnya yang kedua, kabel front panelnya dia tuh warna-warni. Kalau menurutku sih ini juga opsional. Ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku sih tidak suka lah, karena emang kabelnya di bagian ujungnya dia tuh berwarna-warni. Dan lalu yang ketiga, dia tidak ada power supply cover. Kalau menurutku ini juga masih opsional ya. Ada yang suka juga, ada yang tidak. Kalau menurutku sih aku suka, karena supaya kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Intinya seperti itu. Dan cuma itu aja sih kesimpulannya kalau menurutku. Dari segi kekurangannya, silahkan komen aja kekurangannya di bawah jika kalian sudah memakai casingnya ini. Kalau menurutku rekomen atau tidak, ya cukup rekomen sih kalau menurutku. Dari segi harganya dan juga sirkulasi udaranya nggak masalah, kalau menurutku masih terbilang aman. Serta tampilannya tersebut dia tuh kelihatan fan-nya di bagian depannya, sebagai pertimbangan juga bagi orang yang mencari casing di bagian depannya supaya kelihatan fan-nya RGB lah, bagi yang suka RGB. Intinya seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review power PC seperti CPU cooler, casing, harddisk, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.